Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi bersama kami di channel Terlalu Manis. Seperti biasa, kami akan memberikan informasi dunia politik yang semakin hari semakin bergejolak. Terima kasih banyak bagi yang sudah mengklik video ini. Saya doakan semoga kalian masuk surga. Amin ya robbal alamin. Halo guys, semakin panas saja. Banyak masyarakat yang resah dan muak dengan kelakuan anggota DPRD kita hari ini, sehingga membuat seruan untuk membubarkan lembaga ini. Katanya mereka ingin mensejahterakan rakyat, tapi secara diam-diam dana reses justru melonjak naik dari 400 juta jadi 702 juta per anggota. Katanya dana reses gunanya untuk menyerap aspirasi dari masyarakat. Pantas saja tunjangan rumah disetujui untuk dihapus. Ternyata mereka sudah diam-diam menaikkan dana reses bulan Mei tahun 2025 ini. Bagaimana ceritanya? Ayo kita lanjut videonya guys. Pemirsa, lagi-lagi anggota DPR jadi sorotan. Dana reses anggota DPR naik hampir 2 kali lipat menjadi 709 juta rupiah per anggota dewan. Pimpinan DPR menyebut kenaikan dana reses karena jumlah dapil dan indeks kegiatan bertambah dibandingkan periode sebelumnya. Pokoknya, setiap ada berita seputar lembaga ini, kok kayak nggak pernah menyenangkan masyarakat gitu ya. Ada aja yang bikin kita tuh ngelus dada. Rakyat merasa dibodohi gitu. Tunjangan perumahan yang 50 juta itu dihilangkan, tapi dana reses dinaikkan. Ya sama aja. Ini malah untung banyak lagi. Lagian, kalau saat reses para anggota dewan ini memang menjalankan tugasnya dengan baik, gak akan ada yang namanya sekolah, jalan, dan fasilitas umum yang rusak. Jadi aku tuh beranggapan kalau reses anggota dewan tuh kebanyakan cuman buang-buang anggaran dan hanya mempromosikan partai masing-masing. Bahkan gak jarang sembako yang dibagiin saat reses gambarnya malah ketua partai. Jadi kayak kampanye tapi berkedok reses. Isu kenaikan dana reses jadi 702 juta rupiah per anggota DPR bukan hal kecil. Dalam teori, dana itu digunakan untuk membiayai kegiatan anggota dewan saat turun ke daerah pemilihan, menyerap aspirasi warga, mengadakan pertemuan, dan menindaklanjuti kebutuhan masyarakat. Tapi dalam praktiknya, publik jarang tahu bagaimana dana sebesar itu benar-benar digunakan. Laporan penggunaannya tak terbuka, sementara hasil reses jarang terlihat nyata di lapangan. Bila dihitung, 702 juta rupiah itu bukan jumlah per tahun, tapi per masa reses yang bisa terjadi sampai 3 kali dalam 1 tahun. Artinya, satu anggota DPR bisa mengelola lebih dari 2 miliar rupiah dalam setahun hanya dari pos reses. Uang sebesar itu mestinya jadi jembatan antara rakyat dan wakilnya, bukan jadi beban baru bagi APBN yang makin sesak. Kenaikan ini juga memunculkan tanda tanya besar. Kenapa harus naik dari 400 juta rupiah ke 702 juta rupiah di saat ekonomi rakyat belum benar-benar pulih? DPR beralasan ada penyesuaian kegiatan dan biaya operasional di lapangan. Tapi alasan itu terdengar terlalu klise untuk menjustifikasi lonjakan sebesar itu. Rakyat tentu berhak tahu apakah benar kegiatan reses itu berlangsung atau sekadar laporan di atas kertas. Ini ada berita yang menghebohkan dari anggota dewan kita yang terhormat. Nah, mereka kan sudah membatalkan itu yang namanya itu tunjangan rumah mereka 50 juta per bulan. Ya kan? Tapi ternyata mereka memiliki anggaran untuk dana reses yang naiknya itu hampir 2 kali lipat. Jadi ini ya, kalian baca di atas ya. Tunjangan dana reses itu naik menjadi 702 juta dari sebelumnya yang hanya 400 juta. Nah, kalau kalian lihat tanggalnya nih, kenaikan ini diusulkan sejak Januari 2025, awal tahun ini berarti ya, dan disetujui pada bulannya itu Mei 2025. Nah, kemarin yang demo itu Agustus akhir kan, awal September itu mereka membatalkan tunjangan rumah kan. Nah, lalu kenapa mereka tidak membatalkan yang ini? Tahu nggak kenapa? Ya karena itulah bajingannya pejabat kita. Mental mereka ya begini. Jadi istilahnya mereka itu nggak ada yang namanya mental itu. Mereka tidak ada pemikiran mengenai rakyat sedang hidup susah, negara sedang tidak baik-baik aja. Udah kita jangan boros dulu lah. Mereka nggak ada pemikiran kayak gitu, nggak ada. Itu bukan mental mereka. Mereka itu membatalkan tunjangan rumah 50 juta itu karena ketahuan. Karena rakyat marah. Ya nggak ketahuan jalan terus. Ya seperti ini, makanya jalan terus. Nggak ketahuan, rakyat nggak marah, ya udah jalan terus. Mereka nggak ada inisiatif mereka sendiri itu, hidup yang bener lah, demi rakyat lah. Nggak ada mental mereka. Ini makanya kalau kalian mau marah, mau maki mereka, mau omong jorok, tolong saya titip satu dua kata tambahin untuk saya. Saya kalau ngomel di sini pakai omongan jorok, video saya itu dicopot sama TikTok. Ini keterlaluan anggota dewan kita.
betul. Dana reses naik dari 400 juta per orang jadi 702 juta. Teman-teman tahu nggak ini kalkulasinya gimana? 702 juta dikali 4 sampai 5 kali per tahun. Katanya nih, kita nggak tahu jelasnya berapa. Ada yang bilang 3, ada yang bilang 4, ada yang bilang 5. Dikali 580 anggota DPR. Berapa teman-teman anggarannya yang dikeluarkan buat ini dalam setahun? Berapa dalam 5 tahun teman-teman yang dikeluarkan? Tujuannya adanya dana reses ini adalah untuk menyerap aspirasi dari masyarakat. Pertanyaannya, emangnya anggota DPR ini kekurangan aspirasi? Aspirasinya masyarakat kita tuh udah sangat aktif, dianterin sampai ke depan gerbang 17+8. Reformasi agraria, ya kan? Reformasi Polri itu udah jelas tuh, dianterin sampai ke depan gerbang. Nah, dana reses ini sebenarnya akan dibikin apa sih? Emang ada pengawasannya yang jelas? Emang ada jelas programnya itu harus apa? Karena kita udah banyak nih dapat nih bocoran, ada yang buat temu sama alumni sekolahnya lah, ada yang bahkan masyarakat dapilnya nggak pernah melihat lah, ada yang cuma buat ketemu sama tim sesnya lah. Yakin mau dicari lebih tahu efektif Pak Prabowo, tolongin kita lah Pak. Ini kalau misalkan nih ya, kita kemarin baru 2 bulan yang lalu Pak, kita protes karena ada kesenjangan yang begitu besar. Adil nggak ini Pak untuk masyarakat di saat kita masih susah, di saat kita masih defisit, di saat kita semua hidupnya masih sulit? Emang nggak ada cara lain? Bisa cari cara dari internet dan lain sebagainya. Di mana-mana mah diefisiensikan Pak, bukannya malah ditambah bebannya bagi beban negara ini. Nanti kalau kita marah, dibilangnya kita provokator, dibilangnya kita mau makan, dibilangnya kita ditunggangi asing gitu. Karena sebenarnya akar masalahnya ya ini anak-anak dua bapak ini nih, karyawan-karyawan rakyat ini yang melakukan perampokan secara berjamaah terhadap uang dari rakyat. Tolong karyawan rakyat, tahu dirilah kalian. Masyarakat masih miskin, kalian ini beban, jangan menambah. Bagaimana bisa DPR salah transfer dana reses? Naik 2 kali lipat. Sorotan publik terhadap dana dan tunjangan anggota DPR kembali mencuat. Kali ini, bukan hanya karena nominal yang meningkat, tapi juga karena terjadi salah transfer dana reses yang nilainya mencapai miliaran rupiah secara total. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, membenarkan adanya kenaikan dana reses bagi anggota DPR periode 2024 hingga 2029. Jumlahnya kini mencapai 702 juta rupiah, naik hampir 2 kali lipat dari periode sebelumnya yang hanya 400 juta rupiah. Menurut Dasko, kenaikan itu terjadi karena adanya tambahan komponen kegiatan, mulai dari jumlah kunjungan kerja, hingga indeks kegiatan serap aspirasi di daerah pemilihan masing-masing. Publik justru menyoroti satu hal lain, salah transfer dana. Pada Agustus lalu, sejumlah anggota DPR disebut menerima dana reses sebesar 756 juta rupiah. Lebih tinggi 54 juta dari angka yang seharusnya. Dasko mengakui adanya kesalahan transfer tersebut. Menurutnya, dana yang berlebih sudah ditarik kembali oleh Sekretariat Jenderal DPR. Sudah didebit balik semuanya. Tetap 702 juta, sesuai kebijakan reses periode 2024-2029, tegas Dasko. Dasko menegaskan, dana reses bukanlah uang pribadi anggota Dewan. Dana itu digunakan untuk kegiatan di daerah pemilihan, seperti pertemuan dengan masyarakat, serap aspirasi, dan sosialisasi kebijakan. Reses itu bukan untuk anggota dewan, tapi untuk kegiatan di dapil. Dan tidak cair setiap bulan, hanya 4-5 kali setahun, jelas Dasko. Namun, bagi sebagian publik, penjelasan itu belum cukup. Karena yang dipertanyakan bukan hanya soal salah transfer, tetapi juga soal besarnya anggaran di tengah beban ekonomi nasional. Saya itu heran dengan Bapak Sufmi Dasko, Wakil Ketua DPR RI. Kenaikan reses mencapai 756 juta. Terus menyangkal, katanya salah transfer. Seharusnya 702 juta. Salah transfer jadi 756 juta. Masa salah transfer 54 juta? Nggak mungkin, nggak masuk akal. Hah? Anggota DPR itu ada berapa Pak? Masa salah transfer semua Pak? Berarti kalau memang salah transfer, yang transfer itu kayaknya orang nggak berpendidikan Pak. Mungkin tukang-tukang yang bangun-bangun di situ, di gedung DPR itu, atau kuli-kuli yang ada di situ yang suruh transfer, yang nggak bisa baca itu yang disuruh transfer ya Pak. Pak, yang transfer itu staff. Sudah tahu yang harus ditransfer berapa. Nggak mungkin salah. Ini alasan Bapak aja, akal-akalan Bapak, takut didemo lagi kan DPR kan. Udah kalau mau menaikkan reses 756 juta, udah bilang aja. Nggak usah bilang salah transfer, nggak masuk akal Pak. Salah transfer itu ya paling
beberapa ratus ribu. Ini Pak salah transfernya 54 juta. Gak masuk akal. Aduh, semakin gak percaya sama